Di balik pegunungan timur yang diselimuti kabut, hiduplah seorang ninja yang namanya beredar seperti bisikan angin, Arata, sang bayangan. Ia tak pernah menampakkan wajahnya dengan jelas, hanya nama samar dan jejak perbuatan yang ditinggalkannya. Menolong rakyat, menghancurkan penindasan, dan berdiri melawan tirani. Negeri itu dulunya damai. Sawah hijau terhampar, sungai jernih berliku, dan rakyat hidup dalam ketenangan. Namun, semua berubah ketika Raja Ryouma, seorang penguasa muda yang congkak dan haus kekuasaan, naik tahta. Ia memandang rakyat kecil tak lebih dari cacing tanah, memeras tenaga mereka demi membangun istana megah, serta menghamburkan pajak untuk pesta dan pertunjukan yang hanya memuaskan kesombongannya. Di tengah keputusasaan itulah, sosok ninja Arata menjadi harapan. Ia bukan hanya seorang pejuang bayangan, melainkan simbol keberanian melawan ketidakadilan. Hari itu, desa kecil bernama Hinokawa dilanda penderitaan. Pasukan kerajaan memaksa warga menyerahkan padi hasil panen, bahkan menyita cadangan makanan yang harusnya cukup untuk musim dingin. "Berikan semuanya, atas nama Raja Ryouma," bentak seorang prajurit dengan pedang terhunus. Seorang petani tua berlutut, tubuhnya kurus, tangannya gemetar. "Tuan, ini satu-satunya beras yang tersisa. Kami tidak akan bertahan jika semua dirampas." Prajurit itu tak peduli, bahkan menendang petani hingga jatuh. Tangisan anak-anak menggema, udara dipenuhi rasa putus asa. Namun, di balik pepohonan bambu, sepasang mata tajam mengamati. Arata, dengan pakaian hitam legam, wajah tertutup kain, menegakkan tubuhnya. Ia tahu inilah saatnya bertindak. Dengan gerakan secepat kilat, ia melompat dari bayangan, melemparkan shuriken yang menancap di tongkat kayu prajurit. Semua terkejut. "Siapa kau?" bentak mereka. Suara dingin bergema dari balik kain penutup wajah Arata. "Aku hanyalah bayangan, tapi hari ini, aku berdiri untuk rakyat." Pertarungan pun pecah. Pedang prajurit berkilat, namun tak ada yang mampu menyentuh tubuh Arata. Gerakannya laksana angin, menghilang, lalu muncul di belakang musuh, memukul titik lemah, menjatuhkan mereka tanpa membunuh. Dalam sekejap, seluruh prajurit terkapar tak berdaya. Rakyat menatap penuh takjub. Petani tua itu bergetar, menunduk hormat. "Siapa engkau, Tuan Penolong?" Arata menatap mereka, matanya penuh tekad. "Namaku tak penting. Yang penting adalah kalian tetap hidup dan berani melawan ketidakadilan." Sejak hari itu, kabar tentang ninja penolong rakyat menyebar ke seluruh penjuru negeri. Di istana megah berlapis emas, Raja Ryouma duduk di singgasana. Ia mendengar laporan tentang prajuritnya yang dipermalukan oleh seorang ninja misterius. "Seorang ninja berani melawan perintahku," suaranya bergemuruh. "Apakah rakyat lupa siapa yang berkuasa?" Seorang penasehat tua, Hakuto, mencoba menenangkan. "Baginda, mungkin jika kita bijaksana." Namun Ryouma menatap tajam. "Diam. Aku tidak butuh nasihat lemah. Aku adalah raja. Semua tunduk padaku, atau mereka akan dihancurkan." Dalam kesombongannya, ia memerintahkan untuk menggandakan pajak, meningkatkan patroli, bahkan mengeksekusi siapapun yang menolak. Rakyat semakin tertekan. Tapi di balik tirani itu, Hakuto tahu satu hal. Semakin keras raja menindas, semakin besar api perlawanan menyala. Dan di tengah api itu, berdirilah Arata. Arata bukan hanya seorang pejuang, ia juga seorang manusia dengan luka masa lalu. Ia lahir dari desa miskin, dan keluarganya mati karena ketidakadilan penguasa sebelumnya. Sejak muda, ia berlatih ilmu ninjutsu dari seorang guru bijak bernama Master Kaien. "Arata," kata gurunya suatu malam, "bayangan bukan hanya untuk bersembunyi, tapi juga untuk melindungi. Gunakan kekuatanmu untuk mereka yang tak mampu melawan." Kata-kata itu membentuk jalan hidupnya. Di tengah misinya, Arata bertemu seorang gadis desa bernama Aika. Ia seorang tabib muda yang merawat korban kekejaman prajurit. Meski rapuh, semangatnya kuat.
Kenapa kau terus menolong kami, padahal kau bisa hidup bersembunyi? Tanya Aika. Arata menatap senja yang memerah. Karena aku pernah merasakan kehilangan. Aku tidak ingin ada lagi yang merasakan luka yang sama. Hubungan mereka tumbuh menjadi kekuatan baru. Aika menjadi cahaya dalam kegelapan Arata, mengingatkan bahwa perjuangan bukan hanya tentang pedang, tapi juga harapan. Raja Ryouma murka mendengar kabar bahwa rakyat mulai percaya pada ninja bayangan. Ia mengutus panglima terkuatnya, Jenderal Shirogane, seorang pendekar berzirah perak, untuk memburu Arata. Malam itu, desa Hinokawa diserbu. Api membakar rumah, teriakan menggema. Arata melompat dari atap ke atap, melawan puluhan prajurit. Shirogane maju, pedang besarnya berkilat di bawah cahaya bulan. Jadi kau yang disebut pahlawan rakyat? Kau hanya bayangan pengecut. Arata menghunus pedang pendeknya. Aku bayangan yang lahir dari cahaya rakyat. Dan malam ini, kesombonganmu akan runtuh. Pertarungan berlangsung sengit. Pedang besar Shirogane menghantam tanah, menimbulkan debu. Arata bergerak lincah, menghindar, menyerang cepat. Namun Shirogane bukan musuh biasa. Ia tangguh, kuat, dan licik. Dalam duel itu, Arata hampir terdesak. Tapi ia ingat ajaran gurunya. Ninja menang bukan dengan kekuatan, tapi dengan akal. Ia memancing Shirogane ke hutan berkabut. Di sana, Arata menggunakan jebakan, tali tersembunyi, jebakan bambu, dan senjata rahasia. Akhirnya, Shirogane jatuh terjebak, tak mampu bergerak. Arata berdiri di hadapannya. Kesombongan adalah kelemahanmu. Kembalilah, sebelum rakyat sendiri yang menghakimimu. Namun Shirogane hanya tertawa getir. Raja akan memburumu sampai ke ujung dunia. Rakyat mulai bangkit. Terinspirasi oleh Arata, desa-desa bergabung, membentuk barisan perlawanan. Mereka bukan prajurit, hanya petani, pandai besi, dan tabib. Tapi mereka punya keberanian. Raja Ryouma semakin marah. Ia memerintahkan pasukannya menyerbu, menghancurkan siapapun yang menentang. Negeri dilanda perang kecil, darah bercucuran. Arata memimpin perlawanan gerilya. Dengan taktik ninja, ia menghancurkan gudang persediaan kerajaan, memutus jalur logistik, dan menyebarkan harapan. Namun, penderitaan semakin berat. Aika terluka saat melindungi anak-anak desa. Saat Arata merawatnya, gadis itu berbisik, "Arata, jangan berhenti. Walau aku tiada, perjuanganmu harus terus." Kata-kata itu menusuk hatinya, tapi juga menguatkan tekadnya. Akhirnya, Arata memutuskan untuk menghadapi Raja Ryouma langsung. Malam itu, ia menyusup ke istana megah, menembus dinding penjagaan, melompat dari atap ke atap. Di ruang tahta, Ryouma menunggu, mengenakan zirah emas berkilau, memegang pedang pusaka. "Jadi kau ninja yang mengacaukan negeriku? Kau hanyalah hama yang harus dipatahkan." Arata berdiri tegak. "Negeri ini bukan milikmu seorang. Kau hanya raja dengan mahkota, tapi tanpa hati. Aku datang untuk mengakhirinya." Pertarungan terakhir pun pecah. Pedang emas Ryouma beradu dengan pedang hitam Arata. Api lilin bergoyang. Bayangan menari di dinding. Ryouma menyerang dengan amarah. Tapi Arata tetap tenang. Setiap gerakan raja dipatahkan dengan kecepatan dan ketelitian seorang ninja. Akhirnya, dengan satu gerakan kilat, Arata menahan pedang Ryouma di lehernya. "Singgasana tidak membuatmu besar. Kerendahan hatilah yang menjadikan pemimpin." Ryouma terdiam, matanya dipenuhi ketakutan. Rakyat yang menyusul masuk ke istana bersorak, menuntut keadilan. Namun Arata tidak membunuh sang raja. Ia hanya melepaskan pedangnya, lalu berkata, "Hukumanmu adalah melihat bagaimana rakyat bangkit tanpa ketakutan lagi." Raja Ryouma akhirnya digulingkan. Rakyat membentuk pemerintahan baru, dengan para tetua desa memimpin secara bijak. Negeri perlahan pulih,
Sawah kembali hijau, senyum anak-anak kembali merekah. Arata? Ia menghilang seperti bayangan, tak pernah tinggal di istana, tak pernah meminta gelar. Ia kembali ke hutan, menjadi legenda. Namun bagi rakyat, ia tetap hidup. Setiap kali dia ada ketidakadilan muncul, bisikan angin selalu berkata, bayangan itu akan datang lagi.